Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nasya Halidia Arzal. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Litosfer dari mata kuliah Pengantar Geografi dengan dosen pengampu Ferry Padli SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan sebentar saya paparkan. Yang pertama yaitu pengertian litosfer, yang kedua ada fungsi litosfer, yang ketiga ada struktur lapisan litosfer, dan yang terakhir ada material pembentuk litosfer. Pengertian litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos berarti batuan dan sfera berarti lapisan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa litosfer yakni lapisan bumi yang tersusun dari batuan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer yaitu 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi litosfer. Yang pertama, sebagai tempat tinggal dan tempat aktivitas bagi makhluk hidup. Dan yang kedua, yang selanjutnya, Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi litosfer. Yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas bagi makhluk hidup. Yang selanjutnya sebagai tempat pengolahan kembali sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Selanjutnya yaitu sebagai penyedia sumber makanan untuk makhluk hidup, sebagai tempat tumbuhnya berbagai tanaman, sebagai penyedia berbagai jenis logam, sebagai penyedia sumber energi, tempat menyimpan atau menampung air, membantu proses produksi pupuk buatan, dan mampu melindungi makhluk hidup dari magma dan material berbahaya lainnya yang ada di perut bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur litosfer. Struktur litosfer terbagi atas dua, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial atau lapisan silium dan aluminium tersusun dari logam silium dan aluminium, senyawa dalam bentuk SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan sial atau seperti yang saya katakan tadi, silium dan aluminium, ini antara lain terdapat memiliki batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamor, dan batuan yang lainnya yang ada di dataran benua. Nah, dalam lapisan sial juga terbagi atas dua, yaitu ada kerak samudra dan kerak benua. Saya jelaskan dulu bagian dari kerak benua. Kerak benua dalam definisi benua merupakan kerak yang komposisinya kaya akan Si dan Al atau sial. Berat jenisnya rendah yaitu 2,7 gram atau cm kubik. Ketebalannya sekitar 20-70 km. Dan kerak benua sebagaimana namanya biasanya membentuk daratan. Kerak benua juga disebut sebagai lapisan granitis sebab bahan penyusun utamanya adalah batuan. Sedangkan kerak samudra yaitu bagian dari litosfer bumi yang permukaannya berada di cekungan samudra. Kerak samudra tersusun atas mineral-mineral yang banyak mengandung silikon, besi, magnesium yang disebut sima. Ketebalannya lebih tipis dibanding dengan kerak benua, yaitu 5-15 km, tapi massa jenis lebih besar yaitu massa jenis rata-rata sekitar 3,3 gram cm kubik. Kerak samudra disebut juga lapisan elastis sebab batuan penyusunnya banyak mengandung basalt. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan material penyusun litosfer. Yang pertama yaitu ada batuan beku atau igneous rock. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma pijar.
Sekitar 80% dari material batuan yang menyusun batuan kerak bumi ialah batuan beku. Contohnya yaitu ada batu apung, batu granit, dan batu basalit. Yang kedua yaitu ada batuan sedimen atau sedimentary rock. Batuan sedimen ialah batuan yang karena adanya proses pembatuan atau titifikasi dari hasil pelapukan dan juga erosi yang tertransportasi atau terpindahkan dan kemudian mengalami proses pengendapan dalam analisis sedimen. Jadi contoh-contoh batu yang ada pada batuan sedimen yaitu batuan pasir, batuan konglomerat, dan batuan gamping. Dan selanjutnya yaitu batuan metamor atau metamorphic rock. Batuan metamor ialah batuan yang telah mengalami perubahan bentuk fisik maupun kimiawi yang dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan waktu. Contoh batuan metamor yaitu ada batu kuarsit, batu milonit, dan batuan marmer. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.